mana, Matius atau Lukas? Bukan bahwa sisi gini Pak, itu akan nanti muter-muter Bang Robert. Ini kita cuma tanya, yang benar Matius atau Lukas? Dua-duanya benar. Kalau Lukas ya sudah, silakan. Kalau berarti itu dari dua nenek moyang yang sama ya. Ya sudah, artinya Yesus itu dari dua unsur nenek moyang yang berbeda. Lanjut. Clear berarti. Ya, kita keep di situ Pak Robert, karena memang sudah ending gitu kan. Kalau diteruskan bakal muter banget. Izinkan saya menyapa dulu Pak Komando Wonders. Halo Pak Komando Wonders, selamat siang. Pak Komando Wonders, selamat siang. Halo, selamat siang semua. Ada Buya, Sisli, Bunda Rahma. Ada Ustaz Nafi. Halo brother. Selamat. Saya mau menyapa Bro Admin sama Kang Rober. Selamat Pak Peter. Pasca. Salam dari Pasca. Ya. Ya. Siap. Ya, kita bersyukur kita semua dalam keadaan sehat. Bersyukurnya gimana Pak? Alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah. Orang-orang Kristen Arab bilang puji Tuhan itu alhamdulillah mereka. Sebelum ada agama lain ya, itu mereka mengucapkan alhamdulillah, assalamualaikum. Nah, mulai nyasar nih Bapak nih. Sebenarnya saya mau bahas Sebelum agama lain gimana Pak? Sebelum ada agama lain gimana? Orang yang setahu abad saya 7, abad 7 baru ada Bible berbahasa Arab. Abad 7 ya. iya itu sebelum Dan diterjemahkan. orang Arab itu gini, orang Arab itu tidak memplesetkan kata Allah. Allah itu tetap proper name. Di Indonesia dia ngawur. Allah dijadikan sebutan. Tuhan, nama Tuhan dijadikan proper name. Ini ngawurnya nih, terjemah lain nih. Itu Pak ya. Jadi Arab Bunda, sana Kristen Arab. kita demo aja Allah nggak sih? itu nama proper name. Dan abad 7 baru ada itu ya, abad 9 ya. Malah ada bilang abad 9 nih. Abad 9 loh. Islam Rasulullah diberi pewahyuan itu abad 6. Ya, masa-masa Rasulullah abad 6. Nih, jadi jangan bilang setelah agama yang lain ada ya. Bapak Robert belajar lagi Pak. Lanjut yang lain. Aduh, ngeri banget. Ya lanjut, tenang aja. Kita biasa diskusi, tenang aja. Enggak, Santai. saya tuh mengingat Bapak tadi. Kan Bapak bilang nih ada acara jam 12 nih. Saya sampai on cam. Nih Pak, saya kenapa mau on cam? Kenapa saya on cam? Saya mau coba menjelaskan kepada Bapak dengan gesture. Biar Bapak mungkin ya, tadi Bapak sepertinya tentang imanen dan transenden itu sedikit agak kurang paham dengan apa yang saya sampaikan. Karena kita tuh akan berhenti di pemahaman yang mana jika imanen, maka dia akan berpatok dengan kita, yaitu manusia, human. Dia berhenti dan hilang keilahiannya sampai situ. Nah, yang yang saya maksud adalah penilaian imanen. Jika dia sudah imanen, maka tidak akan bisa dikatakan transenden. Aneh Pak, aneh. Benar, itu saya kenapa sampai tadi, saya sempat catat-catat ya di bawah sini, sampai tulis-tulis, nih gue puter nih, ini imanen, ini transenden, begini-begini. Ternyata dia nggak bisa dijadikan dasar gitu loh, tidak bisa dijadikan dasar bahwasanya imanen itu juga bisa menjadi transenden ketika dia masuk ke dalam batas ruang dan waktu. Wah, ini secara tidak langsung rancu Pak, secara pemahaman dialektika tuh bakal keluar. Dia nggak bisa dijadikan sebagai landasan, entah itu dalam agama, ras, budaya, adat istiadat, itu bakal hilang. Benar-benar hilang. Jadi saya sayangkan di situ. Dan saya juga mengutip yang Bapak Robert katakan, jam 12 saya ada acara gitu. Makanya saya hentikan tadi. Udah cukup deh, saya on cam. Terima kasih. Oke, nanti aja kita lanjut ya. Ya, bagus, nanti kita lanjut. Karena saya sudah mau siap-siap berangkat. Lagi menarik-menariknya nih, tapi ya tadi sebelumnya kan sudah awali bahwa saya cuma sebentar. Oke, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, nanti kita sambung lagi. Bang Tetap Robert, semangat. maaf, tetap semangat, kita saling beredukasi, Iya, betul. cerdaskan, menambah wawasan, menambah kita persaudaraan dan pertemanan. Begitu aja Bang Robert. Ya, saya senang tidak di ada sini. saling- Saya senang nggak ada yang celak-celak, maksudnya
jangan. ngotot-ngotot. Jangan. Jadi enak ini. Jadi kita benar-benar diskusi. Tidak boleh, betul. Secara data yang ada, betul. Nah, masih banyak sih yang saya mau sampaikan, tapi nanti kalau bisa nanti malam atau besok ya. Oke, terus Siap. akan tetap Siap, Bang Robert, masuk sukses ke selalu. Buya Sukses, Strong. sukses selalu, Bang Robert. Sama-sama. Siap. NKRI harga mati. Siap. Oke, mana Ustadz Tata? Lagi Bunda Rama, semuanya turun tadi dia. Siap. nanti kita sambung Iya ya. Pak, Oke. iya Pak. Yuk, selamat siang semuanya. Siap. Siang Pak. Iya. Jadi kita udah terbiasa Jadi, kalau diskusi jadi di dengan cara bawah- data tuh kayak gitu, Bunda Rahma. Di bawah Biar nggak nih muter-muter. suruh dikit-dikit kasih gas-gas. Beliau itu sudah sepuh, udah tua, dan dia sopan. Ini Jangan ada asal Rukiah, menggas. ada Israel ini mau naik. Israel dan Rukiah. Kenapa Israel dan mau naik gitu? Kok kenapa ya? Mm-mm. Gimana Bunda? Maksudnya kenapa ya ini orang-orang Kristen datanya udah jelas masih diputar-putar. Kesian kali mereka. Iya, itulah Bunda, nggak apa-apa. Kita sabar aja untuk ngedukasi. Anggap aja kita juga sambil belajar. Betul. Makanya kan tadi saya langsung to Israel- the point. ini Kalau umpama si Israel- ini Bunda Rahma kayak siapa? Israel Babi namanya nih kan. Siapa ini sih? Biarin aja namanya siapa kek. Itu aduh, saya tuh nggak terbiasa. Saya sudah bilang kalau diskusi sama siapapun, ambil bagusnya, jeleknya buang. Ini dipakainya dia diskusi putar-putar sana putar, saya greget dengerin dari tadi. Makanya saya mundur bahaya kalau saya lanjut ini bisa. Padahal lagi puasa. Dipikir imanen sama itu aja udah beda ngejelasin gimana kok ruwet muter-muter. Inilah kepanjangan akhirnya nanti. Parah. Memang orangnya gitu, Ustadz, udah dari sononya. Iya. Dia malah terkedikte dia sama lawan. Kalau kita tuh paling males gitu loh. Mana data? Ini datanya terus gimana? Cocok dengan data ini? Dua-duanya sama. Ya udah clear. Berarti dari bapak atau nenek moyang yang berbeda. Yesus udah berarti sepakat tuh ya antara Matius dan Lukas, benar dua-duanya sebenar. Oh ya sudah, udah clear. Gitu loh. Biar nggak putar. Israel Babi. Selamat siang. Iya siang. Ini namamu Israel Babi? Ya, Ya. saya sangat benci kepada orang Israel karena patung kami diubah jadi badut di sana di museumnya. Ini Muslim Kristen ya? Kristen ya, pasti Kristen ya. Iya, dan salib diludahi ya Pak ya. Kesian kali Pak. Jadi Bapak ini tidak memakai PL, Maksudnya Pak. apa? Tidak memakai PL, perjanjian lama. Mau dihidupin ininya. Kami Oneness. Ya kalau Oneness itu masih pakai perjanjian lama loh. Udah hidup. Benci sampai Israel tapi Masalah ini patung badut dijadiinnya di museum mereka loh. ya iya, tahu lah kami orang-orang Islam bahwa Nabi Isa atau Yesus itu dihinakan. Baca Talmud. Nah saya heran juga, nah bagus lah. Saya heran kalau sama orang Kristen yang selalu mencium ketek Israel sana kan. Berlindung di balik ketiak Israel. Bagus Anda sadar. Karena memang orang-orang Kristen sana itu tidak dihargai, tidak dianggap. Tertuang dalam Talmudnya. Anak perempuan orang-orang Goim itu dianggap binatang. Orang Kristen itu dianggap kafir, seperti hewan. Banyaklah macam-macam kata-kata di Talmud itu ya. Itu Talmud itu lebih sakral ya daripada Torah itu sendiri, karena itu dianggap adalah Torah ini ya, Torah apa sih namanya? Oke, lanjut Bang.
Torah lisan gitu loh. Betul, Torah lisan. Silakan. Kita Kenapa? sapa dulu. Izin Bunda, kita sapa dulu Bang Indra Silakan, Masyeh. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Indra Masyeh tuh. Selamat Waalaikumsalam siang. warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Indra. Lanjut. Silakan ini- Bang Israel. Gimana sih Bang nyebutnya? Israel Bunda. Nanti ke band loh sebut nama-nama itu. Iya kah? Ya udah babi aja. Enggak, B2 aja dengan ini apa? Yesi, kita bisa panggil Pembenci, Yesi aja. pembenci di sana aja, pembenci. Bang IS, Apa sih? Bang IS aja Bunda. Oh, Bang IS. Bang IS. Terus oh, gimana dong kalau Anda sudah benci di sana itu sementara Yesus itu tanda kelahirannya di sana tuh. Bukan perintahnya, Bu. Perintahnya Yesus itu mendoakan, bukan membenci. Jadi Enggak, gimana dia dong? ini bukan perintahnya. Maksudnya Bang ini kan benci, dia bilang Yisrael Iya. sana babi. Sementara, makasih Mbak Mila. Sementara yang Anda tuhankan ini adalah bangsa Israel, kelahiran bangsa Israel. Gimana dong? Apa enggak dilema? Bang. Ya, yang salah itu menurut literasi sejarah ya. Ini Israel ini masuk ke Palestina itu kan dibantu Inggris sebenarnya. Nah, dia juga tahu kalau Inggris itu mayoritasnya Kristen. Nah, kenapa mereka menjadikan patung kami ini jadi badut gitu loh. Sudah protes ke kedutaan sana Pak, ke kedutaan, ada kedutaan Israel di sini ya, Israel ke sana, sudah demo ke sana Pak, protes. Oh, sudah. Sebenarnya Bang Is. ini Sama sejarah kayaknya Bang Is ya. Bang Is kayaknya jago sejarah kayaknya. Sampai tahu seperti itu. Apa tadi dia bilang Ustadz? Mayoritas Nggak Kristen tahu. di sana? Nggak tahu. Makanya dia kayaknya membangun seakan-akan dia paham dengan sejarah itu gitu. Ya, Kalau nggak- sepintas ku ingat dia bilang mayoritas Kristen di Palestina. Lah, mana itu sejarahnya? begini ya. Disimak ya. Ini setahu saya ya. Yang membantu Israel itu masuk ke tanah Palestina itu adalah bangsa Inggris. Oh, Nah, apakah tidak terhutang budi Israel ini ke bangsa Inggris gitu loh. Sedangkan di Inggris itu mayoritasnya Kristen. Seperti itu, Pak. saya mewakili Israel yang gak ada urusannya dengan Kristen. Mewakili Israel kata. Lanjut. Nggak ada urusan saya, kata Netanyahu yang nggak ada urusannya saya dengan Kristen. Wong Yesus saja katanya anak zina, gitu Bang. Bunda Rama, saya mewakili penonton juga saya sendiri. Saya nggak paham oneness itu apa dan apa hubungannya nih Bang Israel ngomongnya. Saya nggak paham latar belakangnya apa, posisinya apa, gimana maksudnya. Silakan. Oneness itu apa? Siapa sih? Siapa sih oneness itu? Bang Is saja. Komodo langsung sama Mbak Is saja langsung. Kita nyimak aja Iya, di bawah iya. ini. Sambil Nah, nahan itu dah. perut ini. Makanya- Main kau Saya lain. mau tanya Main kau sih, lain. sama Israel ini, siapa ini? Lanjut, Lai. Coba jelaskan oneness itu apa, posisinya apa, imannya apa, Lanjut terus lagi. apa yang dipertentangkan oleh oneness ini? Coba diterangkan dulu. Mohon maaf Bang Peter bilang aja Bang IS ya, jangan Iya, dipanjangkan. Takutnya kebinet. Nah. Iya, Bang Israel ini, ayo. Gini. Kami itu tidak mempercayai Tritunggal, Bang. Iya, maksudnya jangan gitu aja, jelaskan imannya apa. Masa nggak percaya Tritunggal? Maksudnya jelasin secara keseluruhan lah, biar saya ikut oneness juga. Ntar lah dia lagi Gagling dulu kami, Bang. Yang dia bahas di sini bukan denomnya, yang dia bahas tuh Israel babi itu.
Tadi saya sempat deket denger gini, Israel itu nggak kenal balas budi. Israel mau kenal balas budi, Tuhannya aja dia bunuh. Kau lai, lawanlah kau lai. Ngomonglah kau lai. Namanya jangan terlalu on point banget ya disebutnya, soalnya ini agak goyang loh Rum, ya bahaya. Iya. Nanti kena ban lagi, baru pulih soalnya. Dan Silakan Abuya Bang tuh tidur IS. ya Bu ya. Iya. Nah gitulah Bunda Ustadz Abuy. Kalau saya udah IS. datang ke sini pasti beliau tidur. Kayak dilepas IS. aja tanggung jawabnya. Enggak, suaranya Mbak Esle itu kayak mendayu-dayu, bikin ngantuk kan, bikin Iya. Bagi yang kita sudah umur iya. Bunda. tertidur. Bagi yang kita sudah umur Suaranya ya, ayo. Orang Tadi ada yang, hipnotis suaranya. tadi ada yang bertanya bahwa oneness itu seperti apa gitu ya. Nah, Ya Bang. kami di sini gini Bang, kami tidak mempercayai adanya anak Tuhan gitu, Tuhan anak dan Tuhan Bapa itu kami tidak percaya. Yang kami percaya itu firman Allah, Roh Kudus, seperti itu. Halo, Komodo. Halo, ya, maksudnya ya saya nggak ngerti juga sih, maksudnya nggak percayanya pendasarannya apa gitu maksud saya, biar orang juga, saya sebetulnya nggak paham juga apa posisi oneness itu kayak gimana, pendasaran latar belakangnya apa. Kalau nggak salah oneness itu menolak kemanusiaan Yesus. Oke, berarti hanya percaya Yesus itu Tuhan gitu. Ya benar nggak Pak Israel? Barangkali salah koreksi. Kalau Unitarian menolak keilahian Yesus. Yesus murni manusia saja. Oneness menolak kemanusiaan Yesus. Sekalipun Yesus manusia, dia ilahi, sepenuhnya ilahi. Atau bagaimana, saya kurang paham sih. Setahu saya sih begitu. Karena benar-benar berubah ya. Iya, Allahnya mungkin, sepenuhnya berubah begitu, atau apalah itu istilahnya. mungkin diterangkan dulu lah Pak Israel. Oneness itu Sebentar kenapa? ya teman-teman ya. Sebentar ya Kenapa teman-teman. oneness? Oneness itu apa? Sebentar aku, Kenapa disebut oneness? teman-teman. Ya sebentar. Punya ada. Bentar, sabar Pak. Sebentar aku Sabar, ke WA Pak sebentar Komodo. dulu. Ada di grup. Dia mau terangkan, sabar. Oke, jelaskan oneness itu artinya apa? Kalau bahasa Inggris atau bahasa apa itu? Kill. Ya aduh, santai Pak Komodo. Santai aja, kita bantu deh, kita dengarkan gitu loh. Maksudnya kita berikan ruang, Bapak bantah aja kalau sesuatu yang tidak relevan gitu loh. Dan Pak IS juga harus dibantah ya. Nggak boleh cuma narasi-narasi aja. Oke teman-teman, yuk bisa yuk di tap-tap layarnya. Bahaya nih kalau kita biarin aja, soalnya namanya sedikit sensitif dan itu pasti kesebut beberapa kali. Oh iya, sedikit ini Pak Komodo Waders, Komodo. Ya, Pak Peter, nanti insya Allah hari Senin malam Selasa akan ada diskusi antara Ustadz Tahta dan juga Pak Christian Juliet Sudah kembali ke rumah Bapak. Ke rumah Atau ke Bapak, Pental ya? turun. Ke Pental kali. Mbak Isri barangkali masih ada di bawah. Kepental mungkin. Bentar. Coba Jadi saya kayaknya invite. lagi googling kayaknya dia. Pak IS naik Pak. Anda ini belum selesai udah larinya. Iya Pak, itu Pak Peter, intinya nanti akan ada diskusi jam 8 malam Selasa. Stay aja di sini gitu loh. Saya harap Bapak datang, temani Pak Christian deh. Christian yang mana itu Mbak? Yang mana? Itu Christian Julitinus Bunda yang pernah diskusi sama Bang Zuma, yang apa dosen teologi katanya kalau nggak salah. Babak belur lagi dia tuh. Itu ya udah gitulah Bunda, hari Senin malam Selasa Bunda. Besok berarti ya? Besok Besok semalam. jam 8 abis terawih lah, insya Allah saya sebagai moderator di sini. Mudah-mudahan nggak tidur ya orang-orang ya. Aduh. Kabur. Tadi Jangan tidur. WA katanya, jadi mungkin sinyalnya keputus. Iya mungkin ya. Itu siapa lagi, Ustadz Hanafi pun hilang. Siap Mbak Esli, baik. Salat zuhur dulu katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi
apa bro? Gantian. Ini kalau boleh sedikit menanggapi ya. Inilah apa ya? Sesuatu yang apa aku bilang ini pokok keimanan loh. Pokok keimanannya nih teman-teman Kristen nih sudah abad 21 belum kelar-kelar. Ya. Jadi tentang firman yang menjadi buku dan firman yang menjadi manusia belum kelar sampai sekarang nih. Dan ya Kelar, Bu. Kalau kelarnya sudah kelar, cuman penganutnya masih ada. Yang berarti belum dimenangkan kan kelar. sudah Trinitas. Pemenangnya kan sudah kelar. Trinitas. Belum kelar kan, belum sekata kalian. Padahal sama-sama Kristen loh. Loh, Sama-sama menuhankan Yesus, kan? Ya, kalau sudut pandangnya dogma itu sudah dimenangkan. Pemenangnya Trinitas. Ini Tetapi fakta loh, penganut yang fakta. lain-lain penganutnya masih ada sampai sekarang. Begitu loh. Fakta. Kan harus ikut fakta, sejarah juga toh. Kan fakta bahwa mereka Ya masih fakta ada. itu fakta. Ya fakta bahwa mereka masih ada. Entah itu Keberadaannya memang kalian masih ada. Trinitas menang setelah Katolik membantai para pengikut Arianus. Entah itu karena itu sejarah ya, sejarah. Bahwa sejak zaman dulu terjadi perpecahan ya. Perpecahan dengan adanya Protestan memprotes. Sebenarnya Protestan bukan perpecahan. protes juga. Ya, Baik. ya kan dia memprotes adanya pengakuan dosa, banyak lah Pengakuan pengen dosa yang protes kan. bayar ya, betul. Banyak dia protes artinya. Pengakuan dosa yang dibeli, dijual belikan. Ya, ini Bunda Rahma, maaf saya sedikit bertanya nih ke Bro Admin terkait tadi kejadian tadi penggantian dengan boneka badut katanya. Nah, Bro Admin sendiri gimana? Sebenarnya kalau orang Kristen responnya terhadap apa yang misalnya diilustrasikan sama orang lain tentang Yesus ya, bahkan bukan cuma dijadikan itu, difilmkan filmnya jadi buat apa namanya lucu-lucuan kayak gitu, kita sih biasa aja sih. Rata-rata ya wong perintahnya suruh mendoakan ya sudah, kita puncaknya atau radikalnya dalam kekristenan ya mendoakan sesuai Bukan, perintah Kristus. artinya kan ada keterangan nih Bro Admin bahwa keselamatan itu datangnya dari Yahudi kan begitu ya, atau dari bangsa Yahudi. Oh iya Nah, iya. ketika itu kemudian pelecehan dilakukan dari sumbernya itu seperti apa maksud saya? Anggapannya seperti apa Bro Admin? Apakah Iya, dia masih bilang Israel itu babi, padahal Tuhannya dari sana. Ya kan sebenarnya Yesus sendiri kan sudah mengalami itu toh. Penolakan, penzoliman itu kan sudah dialami Yesus. Dan Yesus sampai akhir dia tidak mengutuk loh, malah mendoakan. Ngutip lagi, Ampunilah mereka. ngutip gitu. lagi penzoliman. Kenapa sih nggak pede Lah, dengan istilah-istilah bahasa Yunaninya lah? Katanya biar mudah dipahami. Ngapain bahasa? Aduh, Ya. Bro Admin. Apakah Apa sih ya bahasa Indonesia? secara moral Bro Admin masih akan mendukung kepada Maksudnya bangsa mendukung tersebut? gimana? Mendukung secara moral. Maksudnya mendukung secara moral? Artinya begini, ketika bangsa itu Gimana, sebagai Bang Arya? sumber penyelamatan, kemudian mengkoyak-koyak kepercayaan Bro Admin, seperti yang tadi diungkapkan oleh Pak Is tadi ya. Nah, apakah Bro Admin itu menganggap itu wajar lah, nggak masalah begitu? Hanya itu aja gitu maksud saya, nggak bagaimana? Makasih Mbak Dia cantik, masalah. Sebagai Berkah selalu. pewaris ya kita menerima sih Pak, menerima yang terjadi. Tahu tadi siapa itu? Tahu tadi teman-teman? Siapa tadi tuh? Mbak Dia. Tahu nggak? Siapa? Nggak tahu Itu siapa tuh istrinya, Bunda? istrinya Ustadz Tahta. Alhamdulillah. Oh, Itu toh ya. Cantik Terima toh? kasih Mbak Dia ya. Cantik. Akhirnya Pak Tata. Nah, Udah jadi nenek lihat papi. mukanya. Masya Allah. Oh iya ya. Oh iya. Makasih Mbak Dia. Ya, makasih Mbak Dia. Assalamualaikum Istrinya warahmatullahi Ustadz wabarakatuh. Ya, Kita. salam kenal, Mbak Perkenalkan, orang cantik ini adalah istrinya Ustadz Tahta. Masya Nanti Allah. sekali. Sini Mik. Di Zoom masih single sekarang sudah enggak ya? Iya. Sudah punya putra Iya, iya. sekarang. Udah jadi papi. Ya syukurlah. Sini Mbak.
Penasaran saya. Kenapa Mbak Istri kok penasaran? Jangan. Iya, Nggak saya tuh apa, suka penasaran gitu loh ketika boleh saya nanti. dengar. Iya, gini Bang Arya Kemuning, ketika ada debaters kemudian memiliki istri atau suami gitu, saya penasaran sosok yang seperti apa yang mampu meluluhkan kita-kita ini, gitu kan? Saya juga kan merasa, saya memiliki pendirian yang seperti ini, kemudian kriteria menikah saya harus seperti ini, saya ngerasa gitu loh. Nanti saya dapat yang gimana ya, kira-kira gitu juga kadang kepikiran, iseng aja random gitu. Hanya Allah yang tahu. Kadang Mbak Istri. kepikiran ya Mbak ya. Iya benar-benar kadang kepikiran. Waalaikumsalam. Masya Allah. Orang hati-hati, baik, Kakak. orang baik pasti insya Allah mendapatkan orang baik pula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ya hati-hati Mbak cantik, hati-hati lagi nyetir, hati. Be careful because there is alone with you and an opponent for main judgment in your husband maybe. Hati-hati. Masya Allah. Masya Allah. Ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Peter nih kemajuannya sudah sampai mana Bang Peter tentang pemahaman-pemahaman nih Bang Peter? Menarik. Artinya sih itulah bagusnya kita saling berbagi di Komal ini, terutama di Abuya ini bagus sekali. Ya artinya Pak Peter, ya Pak Peter aku tanya nih, ketika Yesus jadi manusia, apa dia berhenti jadi Tuhan? berhenti jadi Tuhan. Ayo jawab dengan jujur. Ayo jujur. Di antara prajurit itu menikam lambung Yudas. Jadi makanya perut Yudas itu bolong. Kenapa perut Yudas bolong? Karena ditusuk lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Jadi inilah kenapa kematian Yudas itu berbeda. Karena jelas Yudaslah yang disalib dan jelaslah Yudas yang ditombak. Karena Thomas mengatakan bahwa Yesus itu tidak bolong perutnya. Kata Yesus, apakah kamu masih belum percaya? Thomas percaya dengan Mazmur 91 nomor 9 sampai 11. Thomas mencucukkan jari jemarinya kepada perut Yesus. Cok. Loh, kok nggak bolong Yesus? Coba cucukkan jarimu ke tanganku. Cok. Ya, ternyata nggak bolong tangan Yesus itu. Makanya Thomas bersyukur. Ya Allahku, ya Tuhanku, terima kasih Nabi Yesus tidak disalib. Yang disalib adalah si Yudas. Kenapa perut Yudas bolong? Sebagaimana pernyataan si Paulus dan kawan-kawan di dalam Kisah Para Rasul 1:18. Karena Yudas ditusuk perutnya. Yohanes 19 ayat ke-34, yang disalib itu ditusuk lambungnya. Itulah sosok Yudas. Makanya para pendeta, para bapak-bapak gereja menutupi kejadian tersebut. Jangan bengong kamu RK. Sekarang pertanyaan saya masih sama, ya. Kenapa kematian Yudas berbeda kalau memang Yudas bukan orang yang disalib? Di dalam Matius 27 ayat ke-5 Yudas disalib. Sementara Kisah Para Rasul 1:18 menurut si Paulus, Yudas itu perutnya ditusuk lambungnya oleh tentara Romawi. Jeder. Makanya bikin video aja sombong, nantang-nantang orang. Dijabanin kalah debat. Kang Pandi Ahmad, terima kasih. Ongles, terima kasih. Cinta Sejati, terima kasih. Lihat, buka aja dia, panik kan. Good boy, terima kasih. Mau saya jelaskan lagi RK? Kasihan kamu, video aja nantang-nantang. Gak ada perkembangan. Aku sudah 35 tahun, si RK masih 30. Lihat wajahnya itu. Aduh RK, Kamu ini buat patile malu ya. giginya ompong mandra monyong. Giliran saya RK, Nandar. ada lagunya Diam, RK. diam. Diam giliran Pasti. saya. Jangan Ya udah, waktu ayo saya. timernya. Gas. Patile Oke, ya. giginya ompong mandra Nandar. monyong. Ternyata si RK mirip Patile ya. Oke Nandar. Gas. Yuk.
Saya bilang, Gas. oke gas. Ya, silakan. Saya bilang Nandar ini nggak tahu malu, teman-teman. Kenapa saya bilang Nandar nggak tahu malu? Dia puasa tapi dia menyebarkan hoax. Atau mungkin dia ini nggak ngerti, karena nggak baca sampai habis. Nih, Nandar. Kau bilang yang ditikam itu Yudas. Nih, Nandar. Ini ayat yang kau bawakan. Tapi seorang di antara prajurit menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Nya ini siapa? Nya ini bukan Yudas. Makanya saya bilang Nandar ini nggak paham. Lihat di sini siapa nih? Yesus, bukan Yudas. Jadi Nandar saya bilang kau nggak tahu malu. Kau puasa tapi kau menipu. Kau puasa, saya ajarkan Nandar, jangan pernah berbohong hal sekecil pun. Ketika kau mensiarkan agamamu, ketika kau ingin mempertobatkan orang, pakailah cara yang jujur. Jangan pakai cara berbohong. Itu cara penipu, itu cara iblis. Ya Nandar ya, ini bulan puasa tapi kamu tidak menjalankan ibadahmu. Kamu bilang yang dibicara di tombak ini nih. Di tombak lambungnya ini kau bilang Yudas. Keluar darah dan air. Ini Yesus yang ditombak. Nih. Kamu harus berkata dengan jujur, Nandar. Jangan berbohong. Saya bilang kamu penipu. Kamu penipu, Nandar. Kemudian, poin berikutnya. Kamu berbicara tentang An-Nahl 43. Oh, maaf ya, An-Nahl 43. An-Nahl 43 itu, saya katakan lagi. Kamu lebih pintar daripada Muhammad. Kamu lebih pintar daripada Al-Quranmu. Al-Quranmu bisa jawab nggak? Siapa yang diserupai? Yang diserupai itu Yudas. Al-Quran harus bisa jelaskan. Sekarang saya harus tanya, minta penjelasan dari Nandar. Berarti Nandar lebih pintar daripada Al-Quran. Nandar lebih pintar daripada Nabi Muhammad sesuai dengan An-Nahl 43. Seperti itu. Logikanya harus main, Nandar. Ketika kamu bawakan dalil, logikamu harus main. Jangan saling berbenturan logikamu. Ya. Kemudian, poin berikutnya. Ya. Poin berikutnya, saya akan membawakan dalil nih, Nandar. Kau bilang Yudas. Ini akan berbicara runut ya. Di sini, Yudas itu bunuh diri di tempat yang namanya Hakaldama. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 18 dan 19. Sementara Yesus mati di tempat yang bernama apa ini? Golgota, tengkorak. Jadi sudah berbeda. Saya berbicara berdasarkan dalil. Inilah orang-orang yang mau mensiarkan, ingin memualafkan orang, tetapi dengan cara yang penipu seperti Nandar. Nandar, serius Nandar, jujur Nandar. Saya rasa kamu ini penipu, Nandar. Kamu orang baik, tetapi siarkan dengan cara yang jujur. Siarkan dengan cara yang betul-betul berkenan di hadapan Sang Kholik. Kalau kamu mensiarkan agama, ingin memualafkan orang dengan cara yang tidak jujur, kamu memakai kitab orang, kamu membuat hoax, tidak akan dijabanin doa-doa kamu, Nandar. Saya nasihatin kamu yang baik. Kamu harus berbicara, mensiarkan dengan cara yang jujur. Dua hal saja kamu sudah berbohong. Kamu bilang Yudas disalib, mati di tempat Hakaldama. Yang tertusuk di atas itu kau bilang Yudas. Tetapi di Alkitab bilang itu Yesus. Dalil yang kau bawa. Jadi kamu mensiarkan dengan cara berbohong. Itu adalah pendusta. Dan bapa segala pendusta adalah iblis. Bapa segala pendusta adalah iblis. Siarkan. Kayak gini kalian mau mengikutin dia. Kalian mau menteladanin dia. Nandar, kamu harus jadi teladan yang baik, Nandar. Ya, harus jadi teladan yang baik. Berkatalah jujur. Ini saya omong. Jangan berbohong hal sekecilnya. Ya, yang saya tanyakan kepada kamu, kamu jawab menurut Al-Quran, jangan jawab menurut Alkitab. Al-Quran itu kan sempurna dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya tanya, siapa yang menyerupai Yesus? Ya, dalil tadi saya sudah jawab. Kalau ada, bilang ada. Kalau tidak ada, tidak ada. Ahmadiyah saja, dari pihak Ahmadiyah saja bilang Yesus disalibkan, tetapi cuma pingsan. Sekarang Nandar, 4 pertanyaan saya kau tidak menjawab. Tentang Basilides. Apakah Al-Quran mengikuti ajaran Basilides? Kau tidak jawab. Apakah Al-Quran mengikuti pengajaran bahwa Simon yang disalibkan? Kamu tidak jawab. Itu ajaran agnostik semua. Ya, apakah Al-Quran mengikuti ajaran agnostik? Dengan simbol bulan dan bintang dan ada ular? Itu pertanyaan saya.
Siapa yang diserupai menurut Al-Quran? Al-Quran sempurna kan? Jawab. Iya, sudah. Jujur Nandar ya, jujur. Iya, cep. Aduh, kamu tuh tak kira macan, ternyata meong. Jangan nangis loh RK, harusnya aku yang marah-marah ini. Nahan haus, nahan lapar, nahan emosi. Lo kamu malah yang emosi. Kasihan sekali kau. Ayo lanjut, jangan bengong. Oke, teman-teman, aku ini nggak berbohong. Aku ini hanya menerangkan apa yang tertulis di dalam kitab kamu RK. Kan perut Yudas itu bolong. Kenapa perut Yudas itu bolong? Karena ditusuk tentara Romawi. Dalilnya mana? Ini dalilnya. Tetapi seorang di antara para jurid itu menikam lambungnya. Ya, bahasa Yunaninya nggak ada N besar di sini. Ini hanya bahasa Indonesia yang ada N besar. Bahasa Ibrani, bahasa Yunaninya nggak ada N besar di sini. Nah, ini adalah premis mayor, premis minor. Kita lihat ya. Kita lihat Matius 27 RK. Pelan-pelan, perhatikan. Makanya kalau orang lagi ngomong itu perhatikan. Kamu, aku lagi ngomong. Yang pertama adalah kematian Yudas itu digantung di tiang salib. Ini menurut para pakar teologi, menurut bapak-bapak gereja Katolik. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi di situ dan menggantung diri. Kita lihat nih, menurut bapak gereja Katolik bagaimana? Kamu kan Katolik nih RK. Ini Pulipe ini Katolik loh. Kamu mau menolak bapak gerejamu. Kita lihat tafsiran bapak gereja Katolik. Pulipe itu gereja Katolik loh. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Sementara Kisah Para Rasul 1:18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Sebetulnya bukan tonggak yang diruncingkan, bukan, tetapi tombak tentara Romawi. Karenanya perut Yudas bolong. Kemudian mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Makanya saya tanya sama kamu, yang benar ini Matius 27 atau kelima, Matius 27 ayat 5 Yudas disalib, atau Kisah Para Rasul 1:18 Yudas perutnya bolong di tombak tentara Romawi? Pertanyaan saya cuma itu. Coba kamu jelaskan. Kalau memang kamu mengatakan saya penipu, itu hak Anda. Tetapi ya, hak Anda itu harus berbanding lurus dengan fakta. Coba sekarang buktikan fakta. Kenapa? Kok ada dua hal yang berbeda? Matius 27 nomor 5 Yudas disalib. Ini kan ya. Mati di masa itu, coba mati menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Berarti Yudas itu mati disalib. Terus kenapa perutnya bolong? Kenapa perut Yudas itu bolong? Karena ini sebentar. Karena Yohanes 19 ayat ke-34. Tapi seorang di antara prajurit itu menikam lambung Yudas. Itulah yang menyebabkan perut Yudas bolong. Sudah saya kasih tahu, gak mau tahu. Pertanyaan Anda sudah saya jawab berulang kali. Seandainya Nabi Muhammad bertanya kepada Allah, seandainya para sahabat bertanya kepada Allah, ya Allah atau ya Rasulullah, siapa yang disalib itu ya Rasulullah? Tentu mungkin akan ada turun ayat tentang siapa yang disalib itu. Quran surat An-Nahl ayat ke-34 itu menjabarkan fayas'alu ala zikri, bertanyalah kepada orang yang berpengetahuan. Kebetulan saya memiliki sedikit pengetahuan tentang siapa yang disalib itu, bahwa yang disalib itu adalah Yudas Iskariot. Kenapa? Karena Yesus itu jangankan disalib, baca Mazmur 91 nomor 9 sampai 10-11. Jangankan disalib, Yudas teratuk batu saja, Yesus teratuk batu saja akan ditopang oleh para malaikat. Jadi yang disalib, yang perutnya bolong adalah Yudas Iskariot.
Saya nggak perlu terlalu banyak menanggapi, apalagi sambil marah-marah, karena orang yang marah itu adalah identik dengan orang yang kalah. Kalau saya merasa menang, dan memang saya selalu menang menghadapi para pendeta, sekarang saya kembali bertanya. Umi Lailah, terima kasih. Sekarang saya tanya kepada Anda. Tolong jelaskan antara Matius 27 nomor 5 dengan Kisah Para Rasul 1 nomor 18, mana yang benar kematian Yudas? Jeder, itu dijawab. Jangan marah-marah lagi. Wah, kamu ini marah-marah, kalah lagi. Aduh, untung kamu menang PK bisa terhibur. Kalau kalah PK, tambah marah kamu. Saya. Siap. Ya. Baik. RK, ini aku kan belum sholat duhur. Nanti sampai jam 1 saja ya, sesuai dengan kesepakatan ya. Oke, baik. Jadi ini kedepannya gimana ini? Kamu tanggapi. Saya tanggapin. Iya, Habis itu kamu tanggap. Habis Closing. itu kamu closing. Terus kamu closing ya. Ini kamu Habis saya tanggapi. closing. Saya tanggapi dulu. Iya, kamu tanggapi. Habis itu kamu closing. Kamu closing Habis itu ya. Oke. kamu closing dulu, baru saya closing. Iya. Saya tanggapi dulu. Oke. Kamu tanggapi, aku closing, udah. kamu closing. Paham? Oke, siap. Yuk. Oke, Nandar, saya tanggapin. Nandar bilang perutnya Yudas itu ditombak. Saya catat loh. Nandar ini saya bilang, saya nggak marah, tapi ini bagian daripada homiletik ya. Saya mengajari, tapi ini bagian juga daripada homiletik ya. Cara memberitakan, namanya public speaking. Jadi saya tidak marah. Tapi ini bagian dari public speaking. Nandar berkata bahwa, saya catat, Yudas punya perut itu tertikam oleh prajurit. Jadi saya bilang, kamu kaum bingung Nandar. Kamu bingung. Bingung karena tidak membaca. Nih Nandar. Yudas itu, nih, Kisah Rasul 1. Yudas itu telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh. Saya garis bawah ini. Tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Jadi Yudas, perutnya itu Nandar, bukan ditikam oleh tentara Romawi. Tetapi yang tertikam oleh tentara Romawi itu adalah Yesus Kristus. Yudas perutnya tertumpah keluar karena jatuh. Ya, perutnya terbelah. Lalu karena jatuh tertelungkup. Nih, saya baca ulang lagi. Lalu ia jatuh tertelungkup dan ada kata penyambung. Perutnya terbelah. Tetapi berbeda dengan Yesus. Yesus itu oleh tentara Romawi. Dan ketika kepala pasukan itu, dia berkata, setelah dia menikam perut itu, dan Yesus mati di atas kayu salib, lalu kepala pasukan itu berkata, sesungguhnya dia adalah putra Allah. Dia adalah Mesias. Kepala pasukan berkata dengan mulutnya, mengakui, engkau adalah Mesias, putra Allah yang hidup. Itu tertulis di dalam Alkitab. Nah, kemudian, poin berikutnya, ya, poin berikutnya, Nandar, berbicara tentang, saksi berikutnya yang mempercayai bahwa Yesus itu mati adalah sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus tetapi sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurut mayat, dan Pilatus meluluskan permintaannya. Dan Nikodemus pun ada di sini. Jadi saksinya banyak. Kemudian ketika Yesus sudah didera, dia jatuh kesekian kalinya di bawah salib. Seorang perempuan bernama Veronica, ya Santa Veronica, dia mengusap wajah Yesus. Dia mengetahui bahwa itu Yesus bukan Yudas. Ya, fakta-fakta dari Alkitab. Kamu berbicara tentang umat Katolik. Kamu salah besar. Di mana magisteriumnya? Kamu tunjukkan dong magisterium dari gereja Katolik bahwa Yudas yang disalibkan. Makanya saya katakan, kamu penipu, kamu pendusta, dan bapa segala pendusta adalah iblis. Ya, itu jelas Nandar ya. Kemudian Nandar, poin berikutnya saya ingin katakan, pemeriksaan ketiganya itu Yesus dibawa, ya, dibawa di hadapan Kayafas, dan bahkan pada masa pemerintahan keempat kalinya dibawa Pilatus.
ke-8 kalinya, itu di depan Herodes. Pemeriksaan terakhirnya dibawa di hadapan Pilatus, dan Pilatus mencuci tangan. Bahwa dia membebaskan seorang yang bernama siapa? Yesus yang disebut Barabas. Jadi yang tidak disalibkan itu adalah Yesus Barabas. Nandar, kamu beriman kepada Yesus yang tidak disalibkan kan? Kamu nggak jawab loh pertanyaan saya. Yang tidak disalibkan itu adalah Yesus Barabas. Yang disalibkan itu adalah Yesus yang disebut Kristus. Jadi Nandar, sesuai An-Nahl 43, ya, Nabi Muhammad saja tidak tahu. Teman-teman, jadikanlah Nandar ini nabi karena dia lebih pintar. Jadikanlah Nandar ini nabi kalian, ilah kalian, karena dia lebih tahu daripada Al-Qur'annya. Ya, Nandar lebih tahu daripada Al-Qur'annya. Nandar lebih tahu siapa yang diserupakan daripada Al-Quran, daripada Nabi Muhammad dalam An-Nahl 43. Jadi Nandar lebih tahu. Jadi silakan jadikan dia nabimu. Jadikan dia sebagai apa? Sebagai ilahmu. Silakan. Karena dia lebih tahu daripada Qurannya. Dia lebih tahu daripada nabinya sesuai An-Nahl 43. Jadi Nandar, saya tanya terakhir kalinya, siapa yang diserupakan menurut Al-Quran? Jawab. Ya. Oke, RK-nya kamu dari tadi marah-marah mulu. Ya Allah, Enggak, dari tadi itu public marah-marah speaking. mulu. Itu public Oke, speaking. lanjut. Kamu Nanti ini ya, lanjut. kamu apa ya? Lanjut, aku closing, lanjut. Oke, siap. Lanjut. Aku closing nih ya teman-teman ya. Di mana Al-Quran, saya sudah tadi bilang Al-Quran itu tidak pernah menyebut siapa sosok yang disalib. Al-Quran itu menyatakan bahwa yang disalib itu bukan Yesus, tetapi orang yang diserupakan. Kenapa Al-Quran tidak menyebut siapa yang disalib? Nggak ada urgensinya. Dan Nabi Muhammad SAW pun tidak pernah bertanya. Para sahabat pun tidak ada yang bertanya, ya Rasulullah siapa yang disalib itu ya Rasulullah. Dan Rasulullah SAW pun tidak pernah bertanya kepada Allah, ya Allah siapa yang disalib itu. Itu nggak penting. Fakta yang penting Yesus tidak disalib. Sudah saya jelaskan. Kenapa saya tahu RK siapa yang disalib? Karena Rasulullah SAW mengatakan tolabul ilmi paridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu sebuah kewajiban bagi kaum laki-laki muslim dan kaum perempuan muslimat. Makanya saya tahu. Saya tahu dari mana Yesus tidak disalib, dari Alkitabmu. Tadi saya tanya, Matius 27 nomor ke-5 dan Kisah Para Rasul 1 nomor 18, yang mana yang benar? Menurut kamu, Yudas matinya perutnya terbelah karena terjatuh. Berarti secara tidak langsung Matius 27 nomor 5 salah menurut kamu begitu? Karena kamu lebih condong kepada ucapan si Paulus dan kawan-kawan di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 18. Kematian Yudas karena terjatuh. Nah, sementara menurut Injil kematian Yudas itu disalib. Di mana ayatnya? Saya tunjukkan ayatnya RK nih. Ayatnya Matius 27 ayat ke-5. Lihat RK nih ya, ini menurut Alkitabmu loh, bukan menurut saya. Kita buka tafsiran bapak-bapak gereja Katolik di dalam Full Life ya, Full Life ini tafsirannya. Kita lihat nih. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan atau disulakan. Ternyata Yudas ini matinya disalibkan RK. Bukan saya yang bilang, ini bapak-bapak gerejamu loh. Ya. Di dalam Alkitab ND tertulis semacam ini. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Sementara Kisah Para Rasul 1:18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Ini menurut bapak-bapak gereja Katolik, barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak. Yang namanya barangkali spekulasi. Sebetulnya bukan tonggak yang tertusuk ke dalam perut Yudas, tetapi tombak tentara Romawi yang runcing itu. Mati dengan menggantung pada masa itu dilakukan hanya dengan cara disalibkan. Di mana ayat yang menunjukkan perut Yudas ditombak?
perut Yudas ditombak di dalam Yohanes RK, itu bukan perut Yesus. Yohanes 19 ayat ke-34. Kenapa perut Yudas bocor? Karena ditikam, tetapi seorang di antara prajurit itu menikam lambungnya. Kenapa di sini tidak disebut Yesus? Karena N di sini ini mengacu kepada Yesus, Yudas, mengacu kepada Yudas. Jadi hanya perut Yudas lah yang bocor. Sementara perut Yesus tidak bocor, RK. Sekali lagi baca Mazmur 91 nomor 8 sampai 11. Jangankan perutnya bocor, RK. Ya terjatuh, tersandung batu saja akan ditopang para malaikat kalau Yesus. Makanya Thomas sampai dia terkaget-kaget, dia memuji Allah, ya Allahku, ya Tuhanku, ya Allahku, karena melihat Yesus tidak bolong tangannya ketika Yudas menusukkan jari jemarinya ke perut Yesus. Cok 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 cok. Loh, Yesus kok nggak bolong? Iya dong, aku kan Mazmur 91 nomor 9 sampai 11. Yesus cok 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 cok. Loh, Yesus kenapa tangannya nggak bolong? Katanya disalib. Kata Yesus, Mazmur 91 nomor 9, aku dijaga oleh para malaikat. Makanya Maria istri Yesus di dalam Yohanes 20 nomor 11 sampai 15 tidak mengenali Yesus. Kenapa? Karena berubah rupa sesuai dengan dalil Al-Quran. Oke teman-teman, saya haturkan terima kasih buat teman-teman semuanya. Karena saya belum sholat, saya harus sholat dulu. RK, nanti malam kita bahas Nabi Muhammad atau si Paulus yang Nabi palsu. Jangan lari kau. Ayo. Enggak ada. Saya Ongles, terima kasih closing. Bang Ongles. Aduh, Bang Ongles ini. Oke, Bang Ongles, makasih Alan, makasih Lan. Oh, jangan kamu. Saya. Waktu saya. Nuraini, makasih. Teman-teman, saya Nandar Ya, siap, diam. Ya. Jadi teman-teman, saya bilang Nandar bawa dalil ini jadi bumerang lagi teman-teman. Nih, Matius yang dibawakan tadi. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia, dia ini Yesus. Melihat bahwa Yesus, jangan kebalik, jadi iblis itu suka membalik-balikan fakta. Yesus telah dijatuhi hukuman mati. Yang menyerahkan itu orang yang bernama Yudas. Bukan Yudas. Yudas telah dijatuhi hukuman mati. Tidak ada, tapi Yesus yang dijatuhi hukuman mati. Jadi iblis itu suka membolak-balikkan firman Tuhan. Kamu membawa dalil dari gereja Katolik. Maaf, Nana. Dalam tata perayaan Ekaristi. Agungkanlah misteri iman kita. Wafatmu kami kenang. Jadi wafatnya Tuhan Yesus itu kami kenang. Itu misteri iman yang harus kami kenang. Sepanjang hidup kami, sepanjang segala masa akan dikenang. Jadi kamu sudah bawa dalil dari Katolik, kamu bilang, itu asumsi liar kamu. Bukan magisterium, atau bukan pun dalil dari berbicara tentang tata perayaan Ekaristi atau dasar-dasar dari gereja Katolik. Kamu salah. Kamu penipu, makanya saya bilang. Ya, ayat yang kamu bawakan saja, kamu sudah penipu. Di sini kamu bolak-balikan fakta. Yudas yang menyerahkan dia. Lalu Yesus dijatuhi hukuman mati. Bukan Yudas yang dijatuhkan hukuman mati. Nandar berkata Yudas yang dijatuhkan hukuman mati. Jadi hanya iblis yang penipu. Bapa segala dusta adalah penipu, adalah iblis. Jadi jangan membolak-balikan Alkitab, Nandar ya. Jangan pernah bolak-balikan Alkitab. Kemudian Nandar, poin berikutnya. Ya, kamu ternyata memang benar. Saya closing nih ya. Dari abad kedua sampai ke abad keempat, ya, bingung. Basilides saja bingung siapa yang disalibkan. Jadi Nandar mengutip aliran Basilides. Ya. Nih. Ini aliran gnostik. Aliran sesat. Nih teman-teman lihat. Simbolnya apa Basilides nih? Ular nih. Jadi simbol ini adalah simbol gnostik yang mengatakan, ya, mengajar di Alexandria. Basilides mengajar di Alexandria. Yang mengajarkan bahwa Yesus tidak disalibkan melainkan diserupakan. Silakan
kalian mau mengikuti ajaran itu, bagi saya abad kedua sampai abad keempat ada ajaran Basilides adalah ajaran sampah yang tidak diterima. Ya, jadi Nandar, kamu membawa dalil yang tidak sesuai. Ya, silakan kalau mau mengikuti dalil itu. Saya bilang kamu penipu. Kemudian Nandar, ternyata dalil yang mengatakan bahwa Yesus Isa itu tidak disalibkan melainkan diserupakan, ternyata hanya ada satu dalil. Solo dalil. Tidak dibekali dengan dalil-dalil yang lain. Jadi Nandar, saya tanya siapa yang diserupakan, ternyata Al-Quran tidak ada jawaban siapa yang diserupai. Satu pun jawaban dari Al-Quran tidak ada. Dari awal sampai akhir, Nandar membawa dalil dari Alkitab. Itu pun dia pelintir-pelintir sedikit. Dia tipu-tipu, dia tebar hoax. Ya, satu pun tidak ada. Dari Al-Quran tidak ada. Dia membawa An-Nahl 43. Ternyata Nandar lebih pintar daripada Al-Qurannya. Nandar lebih tahu. Dia membawa dalil An-Nahl 43. Di situ berbicara tentang Nabi Muhammad juga. Tanda kurung. Nandar yang bawakan itu. Ternyata Nandar bilang dia lebih tahu. Silakan menabikan dia, mentahirkan dia dulu, kemudian tumpangi tangan dia supaya dia jadi nabi, ya, karena dia lebih pintar daripada Qur'annya. Silakan teman-teman tumpangin tangan, jadikan Nandar ini sebagai nabinya kalian, karena dia lebih tahu daripada Qur'an kalian. Dia lebih tahu daripada firman Allah dalam Al-Qur'an. Ya. Silakan tumpangin tangan, ya. Dan Nandar ini nabi, jadikan Nandar ini nabi kalian karena dia membawa dalil dari Basilides. Nih. Doketisme dan Basilides mengatakan Yesus tidak disalibkan melainkan diserupakan. Itu dalil Basilides pada masa pemerintahan Antonius Pius dan Hadrianus. Terima kasih. Semoga kalian dapat hidayah. Jadi cuma satu kebenaran, Alkitab itu benar, ya. Tidak ada kebenaran di luar itu, dan kebenaran itu di dalam Yesus. Tidak ada di luar dari itu. Terima kasih. Maafkan salah-salah kata saya, Nandar, ya. Win kan saya? Yuk kamu, sholatlah. Iya. Semoga dapat hidayah. Cap. Iya, cap. RK, tak dulu ya. Nanti malam saya dengan Naja. Saya udah janjian dengan Ustadz Naja. Salah kamu. Ini enggak serius. Malam saya dengan Ustadz Wafi ini. Ya, oke lah. Nanti Kamu sama saya kapan? Soalnya kamu masih belum selesai sama saya bahas Paulus Nabi palsu. Siap. Kapan? Selasa. Iya, kapan? Selasa. Weh, lama kali. Oh, Senin. Oke, Senin. Nah, Senin. Siap. Oke, RK ya. Mudah-mudahan kamu dapat hidayah. Kamu ternyata kamu juga. sombongnya doang. Kamu juga. Gak malu tak sama otot-otot? Kamu juga nggak malu ya, Nandar? Awas dosa lo, Nandar. Lagi puasa. Aku nanya apa, jawabannya apa? Dosa lo, Nandar. PR ya saya. Matius 27 nomor 5. Kisah para Rasul 1:18 yang benar yang mana? Itu harus dijawab, RK. Jangan sampai banyak yang terguncang. Sudah selesai. Oke. Astagfirullahaladzim. Masih ya? mau bahas ini? Ayo gas. RK, hapus videomu itu. Sudah terjawab sama aku tuh. Biarkan dia viral. Kamu takut terguncang kalian sama saya. Ya. RK, ini gua mau ngomong ya, RK ya. Teman-teman, foto si Sob Katul itu asli ya. Saya bertanggung jawab kalau ada orang yang urusan kita. Tidak ada saya ada urusan dengan orang. Saya nggak mau bahas orang. Ayo gas. RK, hapus videomu itu. Sudah terjawab sama aku tuh. Biarkan dia viral. Kamu takut terguncang kalian sama saya. Ya. RK, ini gua mau ngomong ya, RK ya. Teman-teman, foto si Sob Katul itu asli ya. Saya bertanggung jawab kalau ada orang yang urusan kita. Tidak ada saya ada urusan dengan orang. Saya nggak mau bahas orang. Ayo gas. RK, hapus videomu itu. Sudah terjawab sama aku tuh. Biarkan dia viral. Kamu takut terguncang kalian sama saya. Ya. RK, ini gua mau ngomong ya, RK ya. Teman-teman, foto si Sob Katul itu asli ya. Saya bertanggung jawab kalau ada orang yang urusan kita. Tidak ada saya ada urusan dengan orang. Saya nggak mau bahas orang.
Nickdem, aduh susah kali ini nama ini. Nickdem SD Teresas. Nickdem SD Teresa, sorry ya, aku mau sholat dulu ini, belum sholat. Oke, nanti saja setelah ini.